Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cek Mila hari ini yang tentunya spesial hari ini menghadirkan luar biasa podcast kita Mega Wisata Podcast, berbagi informasi untuk Anda. Dan tentu saja hari ini kita akan membahas beberapa hal terutama tentang perjalanan kita kemarin, flashback ya, tentang perjalanan kita ke Korea. Tentunya penonton podcast kita Mega Wisata hari ini seperti janji Cek Mila tadi, kita langsung hadirkan tadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ramanzen. Apa kabar Cek Mila? Alhamdulillah sehat. Oh, iya. Begitupun Bapak kelihatannya cerah sekali Pak setelah Amin, balik amin, dari ya. Korea ini Wah, Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Sarangnya. Alhamdulillah. Kamsahamnida. Dan tentunya ya untuk kita ke Korea kemarin salah satu peserta kita adalah Pak Ramanzen dan juga beserta istri tercinta tentu saja. Nah, kita mau tahu Pak ya, sebenarnya kalau untuk perjalanan-perjalanan travel-travel lain mungkin banyak ya Pak ya. Ya. Tapi untuk flashback sedikit saja Pak cerita sejarah. Wey. Karena untuk yang Anda tahu Pak Ramanzen ini adalah beliau pada zamannya di Orde itu beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Jadi beliau memang harus tahu ya titik-titik pariwisata ya apa-apa aja yang harus diketahui dan sampai ke luar negeri. Sudah banyak luar negeri pokoknya. Pak, untuk Mega Wisata Dewe, Bapak kenal dari mana Pak? Iya. Dari podcast kah? Dari cerita siapa kah? Atau apa Pak? Mungkin pengen tahu Pak, penasaran Cek Mila. Spill dikit Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sesuai yang disampaikan Cek Mila tadi, Ya. bahwa Mega Wisata ini memang sudah lama kami kenal. Dulu waktu kami pernah begawi Yo. di pariwisata, saya Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang tahun 2003 2003. waktu itu. Kemudian berlanjut Ya. tahun 2006 di Provinsi Sumatera Selatan. Tetap. Nah, tentu waktu itu kami banyak mengenal agen-agen perjalanan. Ya. Salah satunya Mega Wisata. Salah satunya. Yang kami lihat cukup baik. Ya, progresnya ya. Progres cukup baik. Betul. Kemudian tentu yang di bawah-bawahnya kami juga akrab. Iya. Bu Wati. Iya. Ada yang Cek Mila nih baru. Ibu Salwati ya betul. Nah, kami dulu sering mengadakan perjalanan keluar kota, baik dalam negeri maupun luar negeri. Iya pasti. Pernah juga dengan Mega Wisata. Kan Iya, iya, kami dulu menghandle biro perjalanan melalui Asita. Asita dulu. sebagai Iya, iya, iya PRI. betul, betul, Nah, betul. Setelah kami tidak lagi bertugas, Iya, cerita benar. telah pensiun. Wih lah santai ini hari ya. Nah, kami masih punya perkumpulan yang dibimbing oleh Pak Syariel Usman. Oke, oke. Dulu pernah jadi gubernur Sumatera Selatan. Ya, 2 pada periode. masa itu, satu periode. Satu periode. Tetapi ketika selesai jadi gubernur, beliau masih mengajak kami berkumpul. Wah. Melalui grup-grup WhatsApp, melalui grup-grup pertemuan. Kadang-kadang kami mengadakan makan minum bersama. Wah, silaturahminya tetap terjalin dengan baik. Waktu halal bihalal kami mengadakan. Nah, di sela-sela pertemuan itu, kami merancang perjalanan wisata. Wah, seru ini, seru. Nah, mula-mula kami dulu pergi ke Lampung. Nah, belum pakai Mega Wisata. Ya, karena ya, di ya. antara peserta kami itu ada yang punya teman. Menghandle biro perjalanan. Nah, berlanjut dari Lampung, kemudian kami ke Belitung. Nah, Belitung juga masih menggunakan biro perjalanan, belum dengan Mega Wisata. Iya, iya, iya. Nah, berikutnya ketika kami akan kepengen menggunakan kapal pesiar. Kapal pesiar. Ini awal mula titiknya ya. Setelah kami kaji, ternyata Mega Wisata ini punya akses yang lebih jauh. Oleh karena itu saya ketemu dengan Bu Wati, berdiskusi dengan kawan-kawan. Betul. Ternyata welcome. Nah, oleh karena itu Pak Syariel sangat setuju. Iya. Kita laksanakan naik cruise. Oh, cruise waktu itu. Berbulan-bulan kami bahas. Oke. Mulai dari matangnya nih sudah berarti. Iya. Tinggal ngangkat deh malah matang ini. Benar. Kami putuskanlah waktu itu dengan Vero, dengan Dodi, sehingga kami dipandu Mega Wisata. Nah, pengalaman itulah yang membuat kami semakin akrab, semakin dekat. Iya. Berikutnya setelah dari cruise Batam, Singapura, Phuket, dan Klang sampai
kami terus menyusun Tetap di handle Mega Wisata ini? Iya. Oh my God. Terakhir, Korea. Korea. Nah, Korea ini dipilihlah Korea Selatan. Jangan selalu kita Korea Selatan. Yes. Nah, karena kita bukan utara. Betul. Sebelumnya mau ke Bali. Ternyata peserta lebih senang kita keluar daerah. Keluar negeri. Dipilihlah Korea Selatan. Betul. Nah, alhamdulillah. Juga berminggu-minggu ketemulah kecocokan objek, kemudian kesesuaian tentu jadwal paket. Nah, itulah makanya alhamdulillah seperti yang dikatakan Cek Mila tadi, 13 sampai 18 Juli. Betul. Alhamdulillah sukses luar biasa. Amin. Itu yang kami kenal dengan Mega Wisata. Iya, itu terjadi minggu lalu ya kita, Pak ya. Jadi artinya menggunakan jasa Mega Wisata ini memang cukup sering sudah, Pak ya. Sering. Dan karena memang sudah kedekatan luar biasa, apapun yang kita minta di handle Mega Wisata, akhirnya kita terpilih lagi pada saat berangkat Korea. Waktu saya dulu masih begawi. begawi. Kalau terbang selalu pakai Mega Wisata. Mega Wisata menghandle tiket ya. Makanya banyak kenal dengan staf Mega Wisata. Betul. Ini kami lanjutkan. Itu servisnya memang cepat atau memang orang-orangnya yang cepat menghandle atau bagaimana Pak? Apa sesuai kehendak dari customer? Sepertinya keinginan customer selalu dipenuhi. Oke. Ketika waktu cruise, kami minta kamarnya di balkon. Iya, padahal nggak ada nih. Belum. Terjadwal. Terjadwal balkon. Tapi dipenuhi, Masya Allah. Ngomong, harga jangan naik. Oke. Gitu. Dan Mega Wisata bukan hanya memberangkatkan, sampai kembali ke daerah ke asal kita. Iya, tanah air. Itu juga pun diterima dan diservis di pempek. Iya, langsung dicicipi cuko dengan pempek itu ya. Nah itu, jadi memang khas gitu. Memang itulah mestinya kinerja Biro Perjalanan. Seluruh Indonesia mesti begitu. Harus memuaskan keinginan daripada customer pada saat itu, Pak ya. Cepat dihandle dan lain sebagainya. Oke, nah kenapa milih Korea, Pak, waktu itu? Apakah memang ada sebagian dari kelompok ini ingin ke Korea atau ada memang tempat-tempat lain? Karena nanti kan kita ada next perjalanan ke Jepang, ke Thailand dan lain sebagainya. Untuk sementara ini dipilih Korea kemarin memang ada yang mengusulkan dari Mega Wisata sebetulnya. Oh gitu ya. Ketika kami kepengen keluar, tentu Mega Wisata kami tanyakan, di mana kira-kira yang paling cocok. Ketika ditawarkan Korea, peserta semuanya menyambut baik. Walaupun sudah ada yang pernah ke sana yang 2 kali, sekali. Tapi sebagian besar belum pernah, termasuk kami belum pernah. Iya, termasuk Cek Mila juga kemarin. Belum kalau gitu Korea. Nah, akhirnya sepakat. Yang pertama kali waktu itu menyatakan sepakat itu Ibu Mapilinda. Ibu Linda. Makasih Ibu. Iya, setuju Korea. Iya. Didukung oleh pembina Pak Sarya. Akhirnya kami datang. Siapa yang nggak kepengen nih. Alhamdulillah 24 pas orang. Oke, berpasang-pasangan. Memang ada yang nggak bisa berangkat karena mereka sudah terjadwal. Ada yang ke Jepang, ada yang ke Cina, ada yang baru balik umroh. Tapi hampir 90% itu ikut. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit Pak Rahman proses perjalanan kemarin yang tentunya Cek Mila juga ada di situ. Tempat-tempat wisata yang kita kunjungi, beberapa tempat yang memang sudah viral ya di dunia sosmed, itu kita kunjungi semua Pak ya. Kesan dan pesannya apa Pak kira-kira pada saat datang langsung ke Korea itu? Saya pribadi, pribadi ya benar. Semula tidak terbayangkan. Iya benar. Ingat di ini Bay, sosmed Bay. Bukan, begitu dijelaskan oleh Adinda Vero di rapat. Kita nanti ke sana, tidak terbayang. Saya tahunya kota Seoul. Seoul ya kotanya. Nah, pertama diberikan pandangan ini di Korea lagi musim panas. Iya betul. Sehingga kita harus hati-hati, harus banyak minum, kemudian harus siapin pakaian pelindung. Iya, kemudian kita dibekali payung ya. Itu belum. Belum ya? Belum ngomong soal payung. Pertemuan terakhir kami untuk finalisasi, ada info lagi dari Mega Wisata bahwa Korea sekarang lagi musim hujan. Betul. Ya, detik-detik terakhir ya. Oleh karena itu, Mega Wisata mengambil inisiatif diberikan payung satu orang satu. Waduh, luar biasa. Ada apa ya beli? Ya benar Pak. Nah kemudian
ketika tiba di negara Korea, kita bukan ke kota Seoul, kita diajak ke desa. Desa dulu ya. Desa dulu, kurang lebih 2 jam perjalanan. Iya. Desanya bagus sekali, seperti bukan desa. Iya. Kami sendiri tidak menyangka itu desa. Desa. Nah, Cek Mila, apa dia nama desa itu? Iya, di daerah itu kan namanya tuh daerah Sorak kalau nggak salah ya. Sebelum Sorak ya itu. Jadi desa ada village-nya pokoknya masuk ke Korea aja tuh Pak. Kita diajak kunjungan ke tempat rumah-rumah yang bangunannya kayu. Ciri khas Korea. Lingkungannya bersih, tertata rapi, jalannya bagus. Walaupun agak banyak nanjak. Tidak kelihatan penduduk setempat. Betul. Nah, kita tidak ketemu, jadi hanya kita menikmati suasana. Jadi agak mendung sedikit, belum hujan. Dingin, kita foto-foto. Sejuk sekali suasana. Nah, itu sayangnya. Memang ada di situ beberapa tempat berjual souvenir ada. Tempat minum kopi. Iya, tapi mereka itu sepertinya tertutup ya. Tidak kelihatan pengunjung. Iya. Karena katanya pemalu semua Pak. Mungkin malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Oleh karena itu, waktu itu kita hanya bergembira level kita be. Iya benar. Jadi kita nikmati dan. Jadi kami menamakan itu SO Farm. Iya. SO Farm Korea 2025. Nah, itu saya lah. Nah, baru setelah beberapa saat kita mau foto-foto, menikmati udara segar, melihat ornamen kayu yang luar biasa. Penampilan kayu itu sangat bagus. Kayu lebar-lebar, besar-besar dan panjang. Iya. Kalau kita ini kenal jati. Itu sambungan. Jati, tembesu, apalagi dan Pak. Dan nggak kelihatan itu, sambungan. Iya Pak. Dan dikombinasi bulat dan segi empat. Pak Syarel, saya pengen beli rumah di situ Pak. Bukan. Oh ya Allah. Seorang wong teknik sipil. Oh iya benar. Jadi tahu Jadi mengerti konstruksi. Oh gini bagus. Rumah itu. Ya, kalau Pak Syariel katanya sudah ada juga Pak pengen beli rumah di situ kemarin kan? Iya. Iya, dia tuh Cek mampir di rumah. Wah, wong kayo lamo duit banyak utang kate. Nah, baru kita diajak mega wisata ke Gunung Sorak. Gunung Sorak pada situ. Wah, lebih sejuk lagi. Lebih sejuk. Ternyata bukan sejuk lagi. Hujan pula diwarnai. Mulai berlaku payung. Payung ini. Nggak boleh ketinggalan. Betul. Jadi itu salah satu juga fasilitas yang disiapkan oleh mega wisata. Yang Bapak rasakan fasilitas-fasilitas yang diberikan itu bagaimana Pak menurut Pak Rahman sendiri? Pertama, ketika mega wisata memilih seorang tour guide yang di sana itu bagus. Ya, Pak. Namanya Nyonya. Iya. Nyonya Katy. Yes. Dan orang yang santun, ramah, fleksibel. Dan kita bisa berkomunikasi. Ya, bahasa Indonesia bagus. Bahasa Indonesia bagus. Itulah kelihatan. Iya. Si sopir, namanya Acai. Acai. Orangnya besar tinggi. Ternyata dia atlet. Iya, ternyata. Dia main basket. Dan umurnya sudah lumayan ini Pak ya. Mula-mula kita melihat penampilannya, wah agak serem. Ternyata orangnya baik. Baik banget. Jadi itu modal pertama bila mana agen perjalanan mengajak tamu. Iya. Itu harus menjadi perhatian. Harus ada komunikasi yang cepat dan memilihnya itu tepat ya. Luar biasa. Busnya bagus, nyaman. Nah, tapi memang Korea ini lebih mengutamakan disiplin kebersihan. Waktu juga. Kebersihan. Betul. Sehingga dia tidak mau ada kotoran, sampah sedikit pun. Jadi setiap kali kita punya bekas minuman harus dibuang. Harus dibuang. Nah, itu yang paling menarik. Harus kita tiru ya Pak, hal-hal yang seperti itu ya. Di kita ya tentunya. Nah, yang dia lagi kedua yang paling penting dia tepat waktu. Enggak galak. Itu terlaksana sekali. Iya, yang time is money ya. Waktu adalah uang, itu sangat ini. Iya. Nah, lazimnya kalau rombongan wisata kadang-kadang ngelak. Iya, biasalah. Kemarin kita terlatih sudah. Betul. Berkat dibimbing oleh Cek Mila. Terima kasih. Dan itu memang dari juga mega wisata. Lumayan perjalanannya dari rumah kayu itu 2 jam. 2 jam perjalanan. Kembali lagi 2 jam. Kita bisa istirahat dalam perjalanan. Bisa lah, tedu-tedu ayam. Cuma di sana, saya pribadi, kalian tidak tahu ya. Belum familiar soal bahasa nama-nama itu. Saya tidak tahu nama restorannya apa. Iya, betul. Kalau di
negara lain dia bahasa Inggris. Ya. Dia enggak, hanya bahasa Korea. Iya, paling kita makanan-makanan yang familiar ya, kimchi, ya kimbap, dan lain-lain. Sekali lagi belajar bahasa Korea. Oh, artinya ada rencana lagi untuk berangkat ya. Amin, Pak ya. Oke, nah untuk fasilitas tadi udah kita bahas sedikit Pak ya. Nah, kemudian juga untuk perjalanan yang kita lakukan itu apakah waktunya cukup ataupun mungkin nanti ada masukan dari Pak Rahman mungkin apakah kurang karena ada masih tempat destinasi wisata yang belum kita kunjungi atau mungkin waktu dan lain sebagainya, mungkin ada sedikit saran. Kalau waktu sangat relatif. Relatif ya. Iya. Betul. Pertama mungkin jadwal yang disusun ada saja mungkin yang tidak dapat terpenuhi. Betul, Pak. Salah satunya kita ke Gembok Cinta. Iya, itu kita juga sempat ya. Karena iklim berubah hujan. Betul. Tidak kita menyangka bahwa hujan sederas itu. Bukan dia tidak deras, tapi sehari itu rintik-rintik. Iya terus. Kita repot. Iya repot. Nah sehingga kunjungan itu dibatalkan. Kalau yang lain-lain saya pikir sudah cukup bagus dan sudah maksimal lah ya. Iya. Dan mungkin karena Bapak pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, Pak. Kira-kira mungkin ada sedikit motivasi ataupun juga masukan lah dari Bapak. Ya taruhlah Bapak sebagai penasehat lah ya dari hal pariwisata, Pak. Pariwisata dan lain sebagainya. Kira-kira ada masukan motivasi lah, Pak. Mungkin ada program zaman dahulu mungkin yang kiranya ini bagus nih diterapkan menurut Pak Rahman sendiri sedikit, Pak. Boleh. Ketika kami dulu menjabat Kepala Dinas, gagasan kepengen mendatangkan pengunjung itu sangat besar sekali. Iya benar. Didukung oleh Pak Saryal sebagai gubernur. Waktu itu ya. Sampai ketika kami berkunjung ke Berlin, Jerman, waktu itu ada travel fair. Di sana ada tertulis Visit Malaysia 2006 atau 2007. Iya. Nah, selaku Gubernur Sumatera Selatan, Pak Saryal waktu itu melihat, loh, kenapa kita tidak? Akhirnya kami katakanlah kami rumuskan, di program kita adakan di Palembang. Sebetulnya Visit Musi. Visit Musi dulu ya? Iya benar. Terkenal waktu itu. Ya, Visit Musi itulah akhirnya ditentukan kita pilih tahun 2008. Waktu itu 2006, masih ada waktu 2 tahun. Karena kalau kita 2007, sangat waktunya dekat sekali. Betul. Pulang ke Palembang, Pak Gubernur ngajak wisata Musi dengan Pak Wali Kota, Pak Edi Santana waktu itu ya. Kita meninjau Pulau Kemarau, meninjau tempat-tempat yang lain sehingga disepakati lagi, dimantapkan ya Visit Musi 2008. Nah itulah konsep awal waktu itu bagaimana mengajak pengunjung itu datang ke rame-rame ke Sumatera Selatan, betul. Kita tahu kalau objek wisata subsidi barangkali dibanding ke daerah lain, mereka tuh lebih banyak, lebih gampang ya. Nah kita terutama yang belum lancar infrastruktur. Betul. Mungkin jarak Pak ya. Jarak. Bukannya bentuk jalannya, tapi jarak yang seperti cukup Palembang lama. Ranau itu 7 jam paling. Iya 6-7 jam. Palembang Pagaralam 5 jam sampai 6 jam. Iya betul. Bukan itu suatu kendala, bukan. Sebenarnya bukan. Nah kita waktu itu kita siasati program Visit Musi 2008 itu mengutamakan MICE. Jadi ada pertemuan. Ada konferensi, kemudian ada pameran. Dengan kontribusi gubernur mengajak welcome dinner setiap pengunjung, yang grup, yang besar tapi wali kota kita lobby mengadakan farewell party. Ternyata mereka welcome. Nah itu. Betul. Dan itu menghasilkan devisa untuk kita. Iya. Betul. Jadi saya dengar laporan pempek lakunya luar biasa. Iya waktu itu saya hotel lumayan. Penuh, benar. Nah, kami suguhkan 65 pertunjukan di mal-mal. Menari, eksibisi, pameran dan sebagainya. Waktu itu. Dan itu pasti harus bekerja sama juga dengan pihak-pihak agen perjalanan, dilibatkan. Jadi kami waktu itu dengan Arsita dan PHRI. Oh iya. Oke, pasti itu. Yang menjadi motornya yang menjadi harus ditingkatkan ini. Betul. Bukan hanya peran pemerintah. Pasti. Diharapkan juga swasta. Swasta juga ikut. Di Jawa itu umumnya
di luar negeri itu umumnya swasta Swasta ya bergerak Pak ya. Bergerak. Pemerintahnya sifatnya steering committee. Mengarahkan. Nah, membuka peluang. Nice. Seperti ya artinya itu masih relevan lah sekarang Pak ya kalau diterapkan program itu sekarang ya Pak ya. Kami pengennya berharap supaya mungkin hanya disarankan tolong dilanjutkan. Betul, karena Sumatera Selatan, Palembang kan sekarang wisatanya sudah bergejolak sekali, terutama Pak. Kita punya modal Sungai Musi. Sungai Musi. Makanya ada makanan-makan rakit-rakit pengen itu pecah di luar negeri sudah, wah. Makanya waktu itu kami pilih kata-kata visit Musi. Betul. Benar. Ceritanya. Visit Musi itu. Oke. Udah bagus sekarang Palembang, Sumatera Selatan dalam hal wisata. Mungkin ya bolehlah nanti sharing-sharing Pak ya. Promosinya melalui pesawat Garuda di televisi penerbangan ke luar negeri. Keren. Di Bandara Soekarno-Hatta ada 400 titik televisi dipasang di sana. Wah, keren ya. Itu. Betul. Oke, terima kasih Pak atas saran motivasi. Mudah-mudahan didengar ya kalau baik. Iya, siapa tahu kita dilibat ke diajak ya. Pak, terakhir mungkin untuk kesan dan pesannya sendiri dengan travel agen Mega Wisata yang tentunya nilai lebih perjalanan Anda ini yang Anda langsung rasakan dan Anda nikmati apapun fasilitasnya, kemudian juga servisnya dan sebagainya. Mungkin ada sedikit pesan dan kesan atau ajakan lah atau apa. Silakan Pak Ramadan. Pertama, kita tahu bahwa Mega Wisata ini salah satu agen perjalanan yang besar di Kota Palembang ini, di samping yang lain-lain, dan paling aktif. Nah, kedua, ketika kami mengadakan semacam negosiasi dan mengajukan permintaan, mereka cepat tanggap, menanggapi dengan menyampaikan informasi dan penawaran yang menarik. Diawali dengan manajemen. Saya lihat manajemen ini dibina oleh Ibu Wati ini sangat friendly orang staffnya. Jadi begitu kita masuk, hawanya tuh sudah luar biasa. Kekeluargaan sekali, Kekeluargaan sekali, terutama sekali Mega Wisata ini kan banyak menghandle jemaah umroh. Iya, dan haji. Nah, kedua, ketika kita mengharapkan sesuatu perencanaan yang direkayasa Mega Wisata itu sangat komprehensif. Betul. Jadi dari awal sampai akhir itu semua mencukupi. Kemudian kami lihat juga tidak kaku. Fleksibel Pak ya? Fleksibel, artinya komunikasi kita nyambung. Maklum lah kalau si pembeli ini kan mau enak, nak murah. Iya. Pembeli adalah raja tadi. Nah itu tentu diladeni oleh Mega Wisata. Oh iya, Masya Allah. Ketika berangkat dibimbing dan diantar juga diajak dengan komunikatif dan sangat bagus sekali. Jadi kami berpendapat memang harus diberikan apresiasi. Dan bagus. Semoga ini berlanjut terus. Amin. Kalau kita tahu bahwa persaingan perjalanan ini kan cukup signifikan. Iya, bisnis wisata ini luar biasa Pak ya. Apalagi sekarang ini sudah mulai kembali penerbangan internasional yang sempat terhenti 2 tahun, 3 tahun. Betul. Jadi bergejolak lagi nih. Nah, jadi disitulah mungkin peran agen perjalanan untuk mencari pangsa-pangsa pasar yang baik, komunikatif, terutama dengan pemerintah yang menghandle masalah kepariwisataan dan kebudayaan. Betul. Dan mereka juga kami harap tidak meninggalkan pihak swasta ini. Oke, jadi bersinergi lah ya. Bersinergi. Itu modal itu. Modal. Untuk bertahan di dunia bisnis pariwisata seperti ini, Pak. Kami tidak mau berlebihan dengan penilaian. Objektif baik lah. Objektif baik. Iya lah, tidak lemak pula. Sudah kami rasukanlah 2 kali. Nah, itu yang paling jelas. Tahun depan kalau pulau lebih bagus lagi. Amin. Nah, jadi jelas sekali para penonton Mega Wisata, terutama podcast kita hari ini, kami sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa dari Pak Rahmat Zain. Beliau memang tentunya sangat-sangat memberikan apresiasi yang baik terhadap travel agent Mega Wisata, yang tentunya sudah dirasakan oleh beliau, keluarga, istri beliau, dan juga seluruh teman-teman beliau, terutama juga yang sudah berangkat bersama kita. Dan terakhir kemarin ke Korea,
selama kurang lagi 3 atau 4 hari ya, tanggal 13 Juli sampai 18 Juli 2025. Next perjalanan mungkin kita tunggu lah ya. Kita tunggu kaget dan kemana Pak ya? Iya. Jepang kah kemarin atau kemana Asia? Kemarin digagas. Nah, spill dikit. Iya. Boleh. Digagas itu disemangati oleh ketua pembina. Iya. Pak Syaril Usman dan Ibu, iya. Kita ke Eropa, Be. Masya Allah. Next perjalanan. Ya. Pokoknya ini sudah ada di persiapannya, sudah disiapkan. Kami tunggu untuk mungkin kelompok-kelompok perjalanan yang lain, yang selain ini. Oke, boleh hubungi kami di nomor telepon ini. Tempat alamat kita Mega Wisata Jalan Sudirman. Akan siap melayani Anda. Karena ada perjalanan tur halal yang lain. Iya, betul. Mulai dari Asia, Eropa, Amerika. Ya. Kalau umroh dan haji tentu jelas kita bersedia sekali untuk menghantarkan Anda, perjalanan religi Anda, perjalanan ibadah yang luar biasa membentukkan tenaga ya. Iya. Oke, siap dan Bapak Ibu. tidak bisa disangkal bila mana kelompok kami ini mungkin akan umroh juga sama-sama. Amin ya Allah, min rabbal alamin. Tidak hanya wisata tapi umroh juga ya, ibadah tetap berjalan, jadi bersinergi dunia dan akhirat. Asli ya. Terima kasih Pak Ramadhan, sehat selalu, salam untuk Ibu dan juga untuk kru yang lain, grup kita yang luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, kami tunggu perjalanan Anda, tur halal Anda, Eropa, Asia, nak kemana baik, laju ya. Iya. Pokoknya kami siap melayani Anda. Nomor telepon ini jangan lupa datang langsung ke Jalan Sudirman. Cek Mila tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.